Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Sudah mulai senja di sini. Pertandingan baru saja selesai antara tuan rumah Singapura menghadapi Garuda Indonesia. Berakhir dengan 1-1 semifinal leg pertama Piala AFF 2020 dari Singapura ya. Langsung aja gue mau bikin reviewnya ini. Jadi Sintayong ternyata menggunakan 3 atau 5 back. Yang tadinya gue pikir akan menggunakan 4 back, ternyata menggunakan 3 back. Ada beberapa komposisinya berbeda lagi, komposisinya berbeda lagi. Rizky Ridho dijadikan starter, Ezra Walian cadangan, Dedik Setiawan yang menggantikannya sebagai penyerang tunggal di depan. Yang mengejutkan ternyata Singapura juga main dengan 3 atau 5 back ya, dengan transformasi menjadi 4-3-3 kalau mereka melakukan serangan. Singapura ini langsung tancap gas di 5 menit awal, karena menurut gua faktor tuan rumah. Dan seperti biasa di 4 laga yang sebelumnya juga Singapura ini cenderung, seperti gua bilang juga di preview ya, cenderung untuk melakukan gebrakan, serangan, dominasi di 5 bahkan 10 menit awal, dengan berusaha untuk menyerang cepat ya, mengandalkan serangan-serangan dari sisi sayap, utamanya sayap kanan. Tapi sebaliknya setelah 10 menit Indonesia ini pelan-pelan berhasil memegang possession. Dan ketika possession itu dipegang oleh Indonesia, mereka tidak terburu-buru dalam melakukan serangan. Mereka betul-betul mengatur tempo. Beda ketika kita menghadapi Malaysia, di mana kita cenderung untuk melakukan serangan balik yang cepat. Kali ini tempo dimainkan dengan sedang sambil berusaha untuk membongkar pertahanan Singapura dengan melakukan kombinasi umpan di daerah tengah ya. Dan ketika masuk ke sepertiga akhir sering sekali menggunakan bola daerah karena lini depan kita ini kecepatannya cukup bagus, atau menggunakan kombinasi umpan 1-2 dengan pendek merapat. Sedangkan Singapura yang menggunakan 3 back atau 5 back, konsekuensinya adalah banyak bermain di daerah sendiri atau bertahan ya, menunggu mencari momentum untuk bisa melakukan serangan balik dengan cepat. Ihsan Fandi, penyerang yang cukup gua waspadai sebenarnya ya, itu sering sekali tidak dapat support yang cukup bagus, karena itu tadi mereka lebih banyak berkonsentrasi di daerah sendiri. Seperti yang gue bahas di preview ya, kalau Singapura ini sangat berbahaya dengan bola-bola mati, utamanya tendangan bebas dan juga corner. Dan di pertandingan tadi pun di babak pertama mereka juga sempat mendapatkan beberapa momentum dari umpan-umpan bola mati. Di menit ke-28 ada serangan yang dimulai dari serangan Singapura yang gagal, berhasil diambil oleh Asnawi. Overlap dari sayap kanan, berusaha dijatuhkan oleh pemain Singapura tapi terus merengsek masuk ke sepertiga akhir. Ada umpan 1-2 dengan Witan yang cukup manis sekali ya di daerah depan kotak penalti. Lanjut masuk lagi, melakukan crossing cutback yang cukup cerdik ya, menemukan Witan yang pemain Singapura sudah terpancing untuk turun lebih dalam lagi. Dan penempatan posisi yang bagus serta brilian finishing dari seorang Witan ini mampu memberikan gol keunggulan 1-0 bagi pasukan Garuda Indonesia. Singapura di babak pertama ini lumayan sering bahkan bermain fisik cenderung kasar dan juga keras ya. Keunggulan postur dan mungkin ini juga strategi untuk meredam kecepatan pemain-pemain Indonesia, pemain-pemain Garuda ya. Ada 2 momentum pelanggaran dari 2 back sayap ya, Singapura dan juga Indonesia, yang bermain cukup keras dan dua-duanya diganjar kartu kuning di momentum yang berbeda. Dan itu debatable apakah itu kartu kuning atau juga kartu merah. Indonesia di babak pertama selain lebih menguasai possession juga mampu merendam Singapura karena defensif yang lebih bagus dan juga tajam dalam melakukan serangan. Singapura sendiri tampil dengan formasi yang beda dan ini membuat mereka, kalau menurut gua ya, tampil canggung, sering melakukan kesalahan, jarak pemain juga terlalu jauh, dan ini memudahkan Indonesia untuk mematahkan serangan-serangan tersebut. Kenapa? Karena kualitas pressing Indonesia ini lebih bagus dan bahkan tidak ragu-ragu untuk melakukan pressing dimulai dari daerah daerah pertahanan lawan alias daerah pertahanan dari Singapura. Babak pertama berakhir dengan 1-0, babak kedua dimulai, langsung ada pergantian ya. Dedik Setiawan digantikan oleh Ezra Walian dan Elkan Bagot masuk menggantikan Rizky Ridho. Singapura juga melakukan pergantian pemain tapi tetap bermain dengan 3 atau 5 back. Langsung ada momentum dari Singapura. Ihsan Fandi ini merebut bola dari Arhan dan usaha individunya nyaris menghasilkan gol bagi Singapura. Di awal babak kedua, Singapura berusaha bermain lebih ofensif lagi, tapi terhalang tembok kokoh Indonesia. Dan sebaliknya, lini belakang terlihat banyak memberikan lubang ini ya. Dan karena apa? Karena jarak pressing yang kurang rapat, dan ini beberapa kali dimanfaatkan oleh pasukan Garuda Indonesia untuk dapat menyerang, karena Indonesia memiliki itu tadi ya, pressing yang cukup bagus juga dan pergerakan tanpa bola yang juga cukup bagus. Sering ini ada duel antara Ihsan Fandi dan juga Elkan Bagot. Dan gue berpikir bisa jadi ini ada
strategi khusus dari seorang Sintayong untuk meminta Elkan Bagot ini mengawal seorang Ihsan Fandi yang memiliki postur tubuh yang cukup tinggi, ya kan, cukup atletis dan pergerakannya pun juga cukup cepat. Dan menariknya Elkan Bagot juga mampu menjaga Ihsan Fandi ini dengan cukup bagus ya. Di menit ke-60 ada momentum dari Singapura, Faris berhasil mencuri bola dari pertahanan Indonesia. Untung finishingnya melebar ya setelah sempat one on one dengan Nadeo Argawinata. Di menit ke-66 Evan Dimas masuk menggantikan Rahmat Irianto. Ini gua berpikir Sintayong ingin lebih Indonesia supaya menguasai lini tengah ya. Evan Dimas ini juga cukup bagus dalam membagi bola, mendistribusikan bola ke depan, dan mungkin ini bisa jadi apa yang diharapkan oleh Sintayong. Di menit ke-69 Ihsan Fandi ini dapat umpan terobosan dari Faris setelah lepas dari pengawalan Elkan Bagot dan mampu menaklukkan Nadeo Argawinata 1-1, Singapura 1, Indonesia 1. Setelahnya walaupun Indonesia ini lebih menguasai possession ya dan ambil inisiatif, tapi serangan balik dari Singapura ini makin tajam dan juga makin berbahaya. Ada satu momentum di mana sundulan Safwan ya dari bola corner menerpa tiang dari Nadeo Argawinata. Pertahanan Singapura juga terlihat lebih kokoh dibandingkan babak pertama dan juga awal babak kedua. Lebih rapat dan juga organisasi lebih bagus. Di menit ke-76 ini ada pelanggaran terhadap Ricky Kambuaya di dalam kotak penalti sebenarnya, tapi wasit tidak melihat dan hanya diganjar tendangan bebas yang sayangnya gagal dimanfaatkan oleh seorang Evan Dimas. Di menit ke-78 Ezra Walian ditarik karena menurut gue juga minim kontribusi ya, pergerakan lambat, kontrol bola juga sering salah, kerja kerasnya tidak terlihat di babak kedua dan diganti oleh Hanis Sagara. Dan uniknya walaupun Hanis Sagara itu memiliki menit bermain yang lebih sedikit daripada Ezra Walian, tapi efeknya langsung terlihat di atas lapangan, dan ini mungkin bisa jadi catatan bagi Sintayong untuk menurunkan siapa di leg kedua sebagai penyerang ya. Dan akhirnya ada beberapa momentum dari kedua kesebelasan, tapi tidak begitu besar ya, karena menurut gua sih susah ya, baik dari Singapura maupun Indonesia untuk memasuki pertahanan dari masing-masing karena ketatnya pertahanan dari masing-masing kubu, dan juga disiplin dari para pemainnya ini menyulitkan baik Indonesia maupun Singapura untuk melakukan serangan, dan pertandingan berakhir dengan kedudukan 1-1. Ini bukan berarti akhir dari segalanya karena ada leg kedua, dan menurut gua akan lebih menarik karena itu akan menjadi pertandingan hidup mati. Ihsan Fandi ditarik awal kan, itu bisa jadi masih tanda tanya apakah akan bisa dimainkan atau tidak. Tapi kita sudah punya darah segar ini, pemain yang menurut gua salah satu terbaik di Indonesia, Egy Maulana Fikri, yang menurut gua bisa jadi kartu as bagi pasukan Sintayong. Kedua kesebelasan menurut gua secara keseluruhan bermain cukup hati-hati di leg pertama ini, yang mungkin saja nanti ketika leg kedua akan bermain lebih agresif lagi, lebih habis-habisan lagi. Menarik sih untuk dinantikan. Kurang lebih demikian review pertandingan semifinal leg pertama Piala AFF 2020 antara tuan rumah Singapura menghadapi Indonesia, berkesudahan dengan skor 1-1. Thanks for watching. Jaga kesehatan, jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.